Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan dan kami bisa belajar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati waktu pemberitaan firman ini menilik hati kami ketika kami membuka dan membaca firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus membimbing dan mengajar kami. Tolonglah kami untuk memeriksa hidup dan hati kami ketika ada hal-hal yang ternyata di dalamnya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kami yang masih lemah ini, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, dan sekali lagi biarlah firman-Mu itu menjadi pandu, menjadi terang, menjadi pelita dan cahaya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dan biarlah Tuhan pakai hanya menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa kembali membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita ini adalah tema puncak dari seri Soli Deo ya, atau dari seri tema-tema atau yang menjadi butir tema reformasi. Ya. Saudara, kita mau membaca firman Tuhan dulu ya dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 ya. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca bersautan. Saya akan membaca ayat 13. Bapak Ibu Saudara bersama dengan kantor akan membaca ayat yang ke-14 ya. Kita bersaut-sautan. Ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu bersama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam tema Soli Deo Gloria ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan atau sebagai gereja, kita tetap bisa membawa kemuliaan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita ya, khususnya di dalam konteks kita sebagai garam dan terang. Dan tadi kita sudah baca. Saudara, seringkali yang membuat orang tidak datang kepada Kristus bukan karena Tuhan Yesus itu tidak menarik. Bukan, Tuhan Yesus itu sangat menarik ya. Pengajarannya, kehidupannya, kekudusannya, kasihnya ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang seringkali membuat orang tidak datang kepada Kristus adalah karena kehidupan orang Kristen membuat banyak orang tersandung. Ya, dikatakan ketika Kristus memberi, banyak orang Kristen, banyak gereja mengambil, gitu ya. Ketika Kristus melayani, banyak orang Kristen, banyak gereja minta dilayani. Ketika Kristus hidup demi kemuliaan Allah Bapa saja, banyak orang Kristen dan gereja hidup berpusat pada dirinya sendiri dan hanya pada institusinya. Sudah tidak heran seorang tokoh yang terkenal, Mahatma Gandhi ya, dia pernah berkata, I like your Christ,
I really like your Christ, but I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Saya suka sekali dengan Kristus Anda. Ya, Tuhan Yesus yang diceritakan di dalam khotbah di bukit itu saya sangat suka. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristennya. Kenapa? Karena mereka tidak seperti Tuhan Yesus. Dikatakan demikian. Sudah ditambah lagi gelombang pandemi yang membuat ibadah itu menjadi serba virtual ya. Lebih banyak pilihannya. Kalau kita lagi bosen misalnya ibadah di gereja lokal begitu ya. Pengen coba sesekali yang internasional gitu. Langsung diklik ya. Pilih gereja dari mana, sekarang channelnya semua ada di YouTube ya. Mau gereja dari Amerika, ada. Pengkhotbahnya juga bisa dipilih, begitu kan? Mau gereja, saya mau nostalgia. Dulu waktu saya masih kecil, saya ibadahnya tuh di gereja Anu, begitu ya. Saya pengen dengar sekali suara lagu rohani pakai keroncong, begitu kan ya. Udah lama nggak dengar lagu keroncong gitu. Klik YouTube gereja di tempat kita yang dulu. Sekarang ada Bapak Ibu Saudara. Semuanya serba ada, begitu ya. Nah, dengan ibadah yang seperti itu, pilihannya menjadi bebas dan bisa-bisa bentuk ibadahnya seperti yang ada di dalam video ini. Mari kita saksikan bersama ya. Nah, lampunya nanti bisa diredupkan. Makasih. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit? Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Not a people person? Select the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forward for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual, all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Bapak Ibu, ini saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum ya, tetapi sangat mungkin nanti akan ada seperti itu ya. Tadi kita perhatikan di video itu dia baru bangun tidur itu. Dan ibadahnya persis di ranjang gitu ya. Tinggal pakai aja udah. Alatnya udah ada kok gitu ya. Dan Metaverse juga sekarang sudah ada. Sudah booming. Tinggal dilakukan gitu. Nanti bisa pilih tuh WL-nya mau gimana ya. Avatarnya juga bisa dipilih ya, outfitnya juga bisa dipilih gitu. Dia lagi gantilah gitu ya. Mau dari baptis ya, lagunya mau dari Hillsong, mau dari Kidung Jemaat gitu kan. Ya, bisa pilih sendiri. Khotbahnya juga yang feel good gitu ya, yang menyenangkan kita. Saudara, dalam konteks yang seperti itu, kita bisa saja berkata, saya nggak begitu. Saudara, ini menjadi tanda awas bagi kita ya. Gitu. Ini menjadi tanda awas. Kenapa? Karena kita berada dalam situasi yang seperti itu. Jadi kalau secara teologi mungkin saja kita bisa berkata, Soli Deo Gloria Tuhan. Ya, Soli Deo Gloria. Tetapi pada prakteknya, hidup dan penyembahan kita itu bisa jadi yang menyenangkan dan yang menguntungkan kita saja. Dan ini yang menjadi sesuatu tanda awas yang Tuhan Yesus katakan tidak boleh begitu. Saudara, seperti apa sebenarnya seharusnya seorang Kristen hidup itu? Saudara, hidup orang Kristen atau hidup pengikut Tuhan, anak Tuhan yang disebut sebagai murid Kristus, itu seharusnya adalah hidup yang seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah kehidupan Kristen yang sejati.
So tadi kita membaca ya di dalam Matius pasal yang ke-5, kita membaca mulai dari ayat yang ke-16, tetapi kalau kita melihat di dalam konteksnya, Matius pasal 5 itu tidak berdiri sendiri, ya. Jadi Matius pasal 5 itu berada di dalam satu rangkaian sampai pasal yang ke-7. Dia adalah satu kesatuan sebagai sebuah khotbah di bukit. Ya, saudara, di dalam rangkaian ini dikatakan adalah bunga rampai. Jadi kumpulan dari pengajaran Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan bisa jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu memang duduk di bukit begitu ya, dan mengajar banyak orang langsung. Gitu panjang begitu pengajarannya. Tapi banyak penafsir dan juga sejarawan Alkitab, mereka mengatakan kemungkinan besar tidak begitu. Kemungkinan besar ini adalah usaha dari Matius. Ya, Matius murid yang terampil itu dan dia yang dulunya adalah pemungut cukai, dia berusaha untuk mengumpulkan dan mengelompokkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Jadi misalnya pengajaran tentang ucapan bahagia dikelompokkan menjadi satu. Lalu pengajaran tentang sedekah dikelompokkan menjadi satu. Pengajaran tentang pengampunan dikelompokkan menjadi satu. Ya, pengajaran tentang kemarahan dikelompokkan menjadi satu, kayak begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Banyak penafsir yang mengatakan karena kemungkinan besar ini adalah natur dari Matius. Dia adalah seorang ahli uang, gitu ya. Dia biasa mengelompokkan uang-uangnya, begitu. Jadi dia terampil sekali. Bapak Ibu Saudara, jadi kita bisa melihat bahwa khotbah di bukit ini dimulai dengan 10 butir ucapan bahagia. Ya, itu yang terkenal sekali. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Lalu ada sisipan. Yang tadi kita baca hanya 4 ayat, 16, 17, 18, 3 ayat saja ya. Kita baca tadi di dalam bagian itu tentang identitas Kristen sebagai garam dan terang. Lalu setelah itu dilanjutkan perbandingan antara pengajaran Tuhan Yesus dan hukum Taurat Musa. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Begitu. Lalu setelah itu ada pembahasan topik-topik praktis ya, praktikal dan etis. Misalnya seperti sedekah, doa, ya, berpuasa, lalu tentang harta benda, pengampunan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus mengajar di dalam 2 pasal ini, yaitu pasal 5 sampai pasal yang 7, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar semua, maka di sana di pasal yang ke-7 ditutup dengan kesan pendengar. Kesan pendengar di sana dikatakan, dan setelah mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Saudara coba perhatikan, dikatakan Tuhan Yesus itu mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Mengapa dikatakan waktu dibandingkan dengan orang Farisi, kok Tuhan Yesus bisa mengajar dengan kuasa? Begitu. Sementara orang Farisi tidak bisa. Di dalam terjemahan lain dikatakan dia mengajar dengan otoritas. Saudara, jawabannya sederhana. Kenapa? Karena dia adalah raja. Tadi kita bicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah ya. Jadi itu adalah nilai-nilai rumahnya Tuhan. Itu adalah nilai-nilai kingdomnya Tuhan. Dan sekarang yang lagi berbicara di dalam khotbah di bukit ini adalah kingnya itu sendiri, rajanya itu sendiri. Jadi dia berbicara bukan dengan otoritas orang lain. Dia berbicara bukan dengan otoritas Musa. Dia berbicara bukan dengan otoritas Taurat. Dia berbicara dengan otoritasnya sendiri. Itulah dia berkata di dalam Matius pasal 5-7. Kamu telah mendengar firman bla 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 bla, tetapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar firman 1, 2, 3, tetapi aku berkata kepadamu. Saudara, itu otoritas dari mana? Dari dia sendiri. Karena dia adalah raja, dia adalah pencipta. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam pelayanannya waktu dia mengabarkan Injil, begitu ya, bersama dengan murid-muridnya, teriakan Tuhan Yesus selalu sama, yaitu teriakannya apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa bisa dikatakan kerajaan sorga sudah dekat? Jawabannya juga sederhana Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena rajanya sudah datang. Karena rajanya sudah ada di situ. Dan raja itu meminta orang banyak untuk bertobat. Sudah Tuhan Yesus mendirikan kerajaan rohani di mana dia memerintah di dalam hati setiap orang percaya. Murid-murid pada waktu itu masih keliru ya. Mengertinya kalau Tuhan Yesus itu raja, maka dia akan mendirikan kerajaan politik begitu.
membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau bukan itu, sebab kerajaan Dia jauh lebih besar daripada hanya sekedar Pax Romana pada waktu itu. Daripada hanya sekedar teritori Romawi pada waktu itu. Kerajaan Dia meliputi segala sesuatu yang ada, begitu. Universe, Dia adalah Allah semesta alam. Dan kerajaan Dia menembus batas-batas fisik, yaitu kerajaan rohani. Dia bertahta di dalam hati manusia. Bapak Ibu, jadi di sini kita bisa perhatikan ada dua kerajaan di dalam dunia ini. Yang pertama adalah kerajaan iblis. Ciri-cirinya adalah aku yang menjadi pusat hidupku. Kira-kira begitu ya. Kalau kerajaan iblis itu, maka aku yang paling penting. Semuanya itu adalah seperti planet yang berputar gitu ya, mengitari diri saya, kira-kira begitu. Tetapi ketika berbicara tentang kerajaan Kristus, maka seperti Tuhan Yesus sendiri berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya sampai akhir di atas kayu salib. Maka yang paling utama di dalam kerajaan Kristus adalah Allah menjadi pusat, bukan diri kita. Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan. Itulah Soli Deo Gloria. Sudah dua kerajaan ini, dua kekuasaan ini tarik-menarik di dalam sepanjang hidup kita. Jadi kerajaan iblis itu sudah ada di dalam dunia. Dan kerajaan Kristus itu tiba di tengah-tengahnya. Sehingga terjadi benturan yang dahsyat sekali. Itulah sebabnya di dalam diri kita selalu ada dua keinginan yang tarik-menarik terus-menerus. Nah, di tengah-tengah tension yang begitu besar, Tuhan memanggil kita untuk jadi apa? Untuk jadi garam dan terang. Ya. Untuk jadi garam dan terang. Bapak Ibu Saudara, dikatakan garam dan terang. Kenapa garam? Kenapa terang? Kenapa tidak misalnya kamu adalah kidung dunia? Kamu akan dinyanyikan oleh banyak orang. Orang akan menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Atau dikatakan kamu adalah pengharapan dunia. Gitu ya. Mereka yang berada di dalam keputusasaan akan memandang kepada kamu. Dan mereka tidak akan kehilangan pengharapannya. Tidak. Atau dikatakan kamu adalah hikmat dunia. Dunia yang sedang mengalami banyak problematika seperti sekarang ini. Ketika mereka memandang kamu, mereka akan mendapatkan solusi. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara, mengapa begitu? Saudara, tadi dikatakan ya, garam itu memberikan rasa, ya kan? Garam itu membuat yang tawar itu jadi ada rasanya. Tadi juga dikatakan garam itu adalah antiseptik. Nah, salah satu unsur garam yang lain adalah atau fungsinya itu adalah mengawetkan, ya kan? Melawan bakteri pembusukan. Dan memang pada waktu Tuhan Yesus itu hidup, ya belum ada fridge ya, belum ada refrigerator pada waktu itu. Jadi kalau nelayan itu menangkap ikan dan ikannya banyak, bagaimana supaya ikan itu bisa tetap dikonsumsi ya keesokan harinya dan seterusnya, maka diawetkan dengan garam. Sementara terang itu adalah memberikan cahaya. Saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang, Tuhan Yesus sedang berkata apa? Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kondisi dunia ini. Bukankah secara implisit dia sedang mengatakan bahwa dunia ini itu sedang membusuk. Dunia ini itu sedang berada dalam kegelapan. Karena itu yang dibutuhkan bukan kidung, yang dibutuhkan bukan pengharapan, yang dibutuhkan bukan solusi, tetapi yang dibutuhkan garam dan terang. Nanti dari garam dan terang itu, maka akan muncul yang lain-lainnya semua itu. Saudara, garam dan terang ini berarti berbicara tentang identitas Kristen, ya. Berbicara tentang identitas Kristen yang kedua. Nah, ini dia ya. Tadi yang pertama berbicara tentang kondisi dunia, maka yang kedua berbicara tentang identitas Kristen. Karena Tuhan Yesus berbicara bukan kamu dipanggil atau kamu berfungsi. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu adalah, dia sedang memberikan satu identitas kepada kita, kepada murid-muridnya. Berarti kita mau berkata, saya adalah garam dunia. Hidup saya harus memberikan pengaruh yang positif. Hidup saya harus memberikan kontribusi untuk menghentikan proses pembusukan di masyarakat. Waktu kita berkata, saya adalah terang dunia, berarti kita akan berkata, hidup saya ini harus mencelikan orang-orang yang dibutakan hidupnya.
Dibutakan di dalam apa? Dibutakan di dalam kebodohan. Dibutakan di dalam kegelapan keserakahan. Dibutakan di dalam kegelapan dosa dan berbagai kehidupan dosa-dosa yang amoral. Saudara, menarik sekali waktu kita berbicara tentang kontribusi ya, atau pengaruh. Ternyata ada seorang peneliti di Singapura ini yang mencoba melihat hubungan antara pengaruh gereja dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan waktu dia meneliti itu, menarik sekali, dia menunjukkan ada satu keterkaitan yang dekat sekali antara kontribusi gereja Singapura atau kekristenan di Singapura dengan policy-policy atau kebijakan-kebijakan bangsa dan negara di Singapura. Saudara, peneliti ini adalah bernama Matthew Matthews, dan di dalam salah satu tulisannya dia mengatakan, judulnya itu Christianity in Singapore, The Voice of Moral Conscience, ya, diterbitkan di Journal of Contemporary Religion. Dia mengatakan demikian. In the case of Singapore, the morality which the Christian church seeks to uphold finds resonance with the state planners and has thus been favorably received. Where new state positions have been a threat to the value upheld by the church, the Christian church has been quick to voice its unhappiness with the state in public. Although such action potentially jeopardizes the positive relationship with the church has enjoyed with the state, church leaders consider it to be imperative if the church is to maintain its prophetic role within the community it seeks to influence. Bapak Ibu Saudara, maksudnya apa? Dikatakan di sana dalam konteks Singapura ini, moralitas yang dijunjung tinggi oleh gereja Kristen itu selaras dengan kebijakan negara dan karena itu diterima dengan baik. Nah, ketika kebijakan-kebijakan itu menjadi ancaman terhadap nilai-nilai yang diusung oleh gereja, maka gereja Kristen itu tanggap untuk menyuarakan ketidaksetujuannya di ruang publik. Sekalipun tindakan yang demikian ini berpotensi membahayakan relasi yang baik ya, relasi yang positif selama ini antara gereja dengan negara, para pemimpin gereja melihat ini kewajiban di mana gereja ingin menjadi atau menjaga peran kenabian di dalam masyarakat. Di mana gereja hendak memberikan pengaruh. Saudara, inilah garam dan terang. Garam dan terang, dia bukan memberikan asin di laut, begitu ya. Terang bukan memberikan cahaya ketika siang hari, begitu. Justru ketika garam itu dibutuhkan di tengah-tengah kebusukan. Justru ketika terang itu dibutuhkan di tengah-tengah kegelapan. Yaitu di dalam konteks masyarakat. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah melihat garam dan terang itu dalam konteks kondisi Kristen, ya, kondisi dunia. Lalu identitas kita. Maka yang ketiga, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang garam dan terang, Tuhan Yesus sedang mau mengajar apa? Maka Tuhan Yesus itu sedang mau mengajar tentang kontinuitas Kristen. Maksudnya apa? Saudara, Tuhan Yesus menggunakan dua analogi ya di dalam bagian ini. Kota yang di atas gunung tidak tersembunyi. Oke, sebentar ya, saya terlewat bagian itu. Nah, saudara, waktu kita berbicara tentang kontinuitas, tadi Tuhan Yesus berbicara tentang garam, begitu ya. Nah, di ayat yang ke-13 di sana dikatakan apa? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, berarti implikasinya apa? Saudara, implikasinya keasinan atau efektivitas kita atau pengaruh kita itu bisa hilang, begitu. Karena dikatakan, kalau garam itu menjadi tawar, apalagi gunanya, gitu ya. Apalagi gunanya? Nggak ada gunanya lagi selain dia dibuang dan diinjak orang. Berarti Tuhan Yesus mau mengatakan itu harus dijaga, itu harus dirawat. Saudara, garam, kita berbicara waktu kita mendengar Tuhan Yesus berkata demikian, kita mungkin berpikir, Pak Yudi, garam kita sekarang nggak mungkin nggak asin, gitu ya. Malah sekarang harus kurangin garam, Pak Yudi, gitu ya. Kalau garamnya banyak-banyak, darah tinggi, nggak boleh sama dokter. Nah, pada zaman waktu Tuhan Yesus hidup di Palestina, garam itu tidak seperti kita. Garam itu kadar garamnya tidak tinggi, begitu. Dan mereka mengambilnya itu langsung dari laut dan bentuknya jadi bercampur ya
dengan kotoran-kotoran masih. Jadi kayak ada lumpur-lumpurnya seperti itu. Jadi biasanya di pinggir-pinggir begitu. Dan biasanya diambil begitu saja lalu dipakai begitu. Di rumah-rumah tangga untuk masakan dan lain sebagainya, untuk pengobatan, untuk pengawet dan lain sebagainya. Nah, karena kadar garamnya tidak tinggi, jadi biasanya selang beberapa waktu itu tumpukan-tumpukan yang tadi dikatakan seperti lumpur itu ya, yang warnanya putih begitu, itu biasanya dia akan berkurang kadar keasinannya. Lama-lama dia udah tidak asin lagi. Nah, biasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika garam atau lumpur garam itu sudah tidak asin lagi, ibu-ibu biasanya akan mengambilnya dan membuangnya ke jalanan atau ke tepi-tepi jalan. Kenapa? Karena nanti setelah itu diinjak-injak orang dan udah gitu ya, dibuang, hilang begitu saja. Jadi itulah Tuhan Yesus katakan, kalau garam itu sudah tidak lagi ada faedahnya, sudah tidak ada lagi gunanya, buat apa? Dia hanya akan dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, jadi orang Kristen sekali mengikut Tuhan Yesus, selama-lamanya ikut Tuhan Yesus, keselamatan saya tidak akan hilang. Betul tidak? Amin, betul. Menjadi orang Kristen, sekali menjadi orang Kristen, sudah saya cukup, saya jadi orang Kristen saja. Begitu. Saudara, Tuhan Yesus katakan, itu harus dijaga. Itu harus dirawat. Kenapa? Sebab seperti tadi dikatakan, banyak orang Kristen itu, dia hanya menjadi orang Kristen, tapi dia tidak mau jadi garam. Dia tidak mau jadi terang. Dia tidak lagi memberikan faedah dan pengaruh di dalam masyarakat. Tidak ada bedanya antara dia ada atau dia tidak ada. Tidak ada lagi yang berani menyuarakan hal yang benar. Yang memberikan satu kontribusi yang betul-betul mengerjakan sesuatu yang memperjuangkan kemanusiaan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada lagi yang demikian, Tuhan Yesus katakan nggak ada gunanya itu. Saudara, itu kalimat yang cukup tajam dari Tuhan Yesus. Kondisi dunia kita, identitas Kristen, kontinuitas Kristen. Maka yang keempat, waktu Tuhan Yesus berbicara tentang garam, dia sedang berbicara tentang kesaksian Kristen. Nah, ini lebih digambarkan dengan terang ya. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus berbicara tentang terang, dia menggunakan dua analogi. Analogi ini adalah yang pertama, yang digunakan adalah kota yang terletak di atas gunung, Tuhan Yesus katakan tidak tersembunyi. Nah, yang kedua, pelita diletakkan di atas kaki Dian, bukan diletakkan di atas gantang. Itu sebenarnya mau berbicara tentang apa? Itu mau berbicara tentang satu keberanian untuk menunjukkan bahwa ada terang yang saya bawa di dalam hati saya. Ada terang yang saya bawa di dalam hidup saya, dan saya tidak mau tutup, saya tidak mau sembunyikan, saya mau tunjukkan itu. Ada sesuatu kontribusi yang saya mau berikan di dalam kehidupan saya, di dalam keluarga saya, di dalam pertemanan saya, di dalam hidup bertetangga, di dalam pekerjaan, dan saya tidak mau tutup-tutupi itu. Kenapa? Karena itu bercahaya. Saudara, Tuhan Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat yang ke-16. Ya. Saudara, saya ulangi ayat itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi kalau kita tarik bagian ini, ada beberapa hubungan. Yang pertama, terang itu dihubungkan dengan perbuatan. Dan terang itu baru bisa diafirmasi, baru bisa dijustifikasi, baru bisa dikatakan dia bercahaya kalau ada perbuatannya, begitu. Dan ketika terang itu nyata di dalam perbuatan, baru ada soli deo gloria. Jadi kalau kita hanya semangat di dalam ide-ide kita, begitu ya. Semangat di dalam segala sesuatunya bersama dengan orang Kristen, tetapi tidak ada perbuatan ataupun kontribusi yang kelihatan di depan orang. Tidak ada soli deo gloria. Kira-kira Tuhan Yesus mau menyimpulkan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali ya di dalam bagian ini. Dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu. Bukan supaya mereka melihat
jabatanmu. Bukan supaya mereka melihat harta kekayaanmu. Bukan prestisemu, Tuhan Yesus katakan. Supaya mereka melihat perbuatanmu, bukan pelayananmu yang hanya di gereja, Tuhan Yesus katakan seperti itu. Atau bukan hanya pengetahuan Alkitab. Perbuatanmu, kata Tuhan Yesus. Itu jelas sekali kalimatnya. Dan ini yang seringkali gereja kehilangan semangatnya. Perbuatan itu di depan orang banyak. Itulah yang membawa Soli Deo Gloria. Dan itulah teladan orang-orang beriman sepanjang sejarah, baik dalam perjanjian lama, para nabi, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Misalnya seperti Yusuf, Daniel, dan sebagainya. Begitu ya. Mereka menyatakan terangnya di depan orang. Di dalam perbuatan mereka. Di dalam kontribusi mereka. Begitu juga murid-murid Tuhan di dalam perjanjian baru. Dan begitu juga anak-anak Tuhan sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali waktu saya merenungkan bagian ini. Saudara, kita mungkin masih ingat kalau tahun 2019 itu kita merayakan bicentennial ya. Betul ya? Jadi kita merayakan 200 tahun atau 2 century ya. Itu Singapura memiliki keterkaitan dengan Sir Stamford Raffles ya. Sudah menarik sekali ternyata ya, negara di mana kita ada ini itu memiliki histori kekristenan yang kaya sekali. Dan biasanya waktu berbicara tentang Stamford Raffles itu cuma berbicara tentang bagaimana pembagian politik atau bagaimana pembagian kebijakan-kebijakan perang pada waktu itu. Tetapi ternyata, begitu ya, dengan datangnya Stamford Raffles, disitulah datangnya iman Kristen di Singapura. Sudah iman Kristen datang di Singapura bersama dengan Stamford Raffles pada tahun 1819. Dan waktu itu Raffles sudah mendirikan yang namanya Java dan Sumatran Auxiliary Bible Society. Jadi kalau di Indonesia itu seperti lembaga Alkitab Indonesia sekarang. Pada dulu masih disebutnya seperti Auxiliary Bible Society. Nah lalu Raffles kemudian membuka jalan supaya Bible Society itu berdiri di Singapura. Karena dia punya power, dia punya pengaruh, dia punya kekuasaan pada waktu itu. Dan melanjutkan apa yang dimulai oleh Raffles, para misionaris Kristen dan Katolik datang ke Singapura. Pada waktu itu Singapura itu masih jadi seperti apa? Saudara, Singapura pada waktu itu adalah fishing village, gitu ya, atau desa nelayan, gitu ya. Banyak mafia. Pada waktu itu saya di dalam salah satu camp atau retreat para pengerja Presbyterian, ada elders dan deacons yang ikut juga, gitu ya. Saya satu kali ikut, begitu. Dan ternyata di dalam salah satu kelompok kami itu ada elders dari gereja Presbyterian lain dan dia mantan polisi, begitu. Orangnya sudah sangat sepuh, gitu ya. Jadi dia senang cerita. Jadi kami kan lagi sharing tentang firman Tuhan ya, sedang PA. Lalu dia cerita pengalamannya. Dulu Singapura itu tidak seperti sekarang. Kalau kamu pergi dari Jurong ke Orchard, jangan harap kamu nyampe sampai Orchard, begitu ya. Di tengah jalan kamu bisa nyampe ke tempat yang lain, diculik, katanya begitu. Kalau kamu pulang dari Orchard ke Jurong, udah deh jangan pulang, begitu. Kenapa? Tidak akan sampai, kata dia begitu. Dan jadi dulu mereka melawan mafia-mafia banyak sekali. Dan memang betul ya ternyata ya. Kalau kita ke museum atau kita lihat historinya, menarik sekali. Dan menarik sekali bagaimana orang-orang ini adalah anak Tuhan, begitu. Mereka tuh melawan itu kelompok-kelompok yang jahat, mafia dan seperti ini. Itu tidak mudah seperti itu. Ini anak-anak Tuhan begitu, polisi dan lain sebagainya begitu. Dan dikatakan mereka yang berjuang. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Singapura belum sebesar ini pengaruhnya dan belum semaju ini. Jadi para misionaris datang ke Singapura ya. Tahun 1829 mulailah para misionaris itu mendirikan sekolah ya. Mendirikan sekolah. Pada waktu itu banyak orang di Singapura itu mereka pekerjaannya biasanya apa? Yang narik-narik kalau kita sebutnya beca roda 3, apa itu namanya ya? Kayak dokar tapi bukan ditarik sama kuda, bukan, atau sama keledai begitu ya. Kerjanya itu begitu, tarik-tarik itu begitu. Terus kerjanya juga cuci-cuci baju begitu. Macam-macam kerjanya.
Dan juga banyak sekali karena mereka hidup dalam kesulitan, dan banyak sekali yang perempuan-perempuan itu jatuh ke prostitusi seperti itu ya, mencari jalan pintas dan lain sebagainya. Nah, para misionaris ini mereka mulai mendirikan sekolah, mereka mengajar. Nah, karena bahasa mereka adalah bahasa Inggris, susah, jadi mereka mulai belajar, mereka menguasai bahasa-bahasa Melayu, bahasa Tamil. Lalu mereka juga belajar dialek, ya, mereka belajar dialek supaya bisa mendidik orang-orang ini. Saudara, waktu itu ada 4 sekolah pertama yang didirikan, 2 di dalam bahasa Kantonis, ya, 1 di dalam bahasa Hokkien, 1 lagi di dalam bahasa Inggris. Nah, salah satu sekolah yang pertama yang didirikan itu adalah CHIJ, ya, The Covenant of the Holy Infant Jesus, 1854. Didirikan menjadi sekolah sekaligus panti asuhan. Kenapa panti asuhan? Karena waktu itu masih zaman perang dan susah sekali kehidupan. Orang kadang-kadang punya anak begitu saja, tidak ada planning dan lain sebagainya. Lalu bayinya dibuang begitu saja. Jadi kadang-kadang para misionaris ini waktu mereka pagi-pagi begitu ya membuka pintu dari pintu sekolahan itu kadang-kadang mereka bisa melihat ada bungkusan koran. Gitu ya. Bungkusan koran, dalamnya bukan sayur Bapak Ibu ya. Dalamnya bayi. Gitu ya, dibungkus ke koran, ditinggal di depan pintu begitu saja. Jadi mereka yang ambil, mereka yang terima, dan itu banyak sekali. Lalu mereka terima, mereka beri makan, ya, bayi-bayi ini tumbuh, lalu dididik. Supaya apa? Supaya tidak jatuh ke tangan orang-orang jahat. Supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Supaya mereka punya penghidupan. Supaya mereka punya dignity di dalam hidupnya. Supaya ada kontribusi di masyarakat. Mereka yang menjadi pemimpin. Saudara, pada 1835 gereja-gereja mulai didirikan. Lalu Alkitab mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Chinese, bahasa Melayu, dan berbagai dialek. Nah, ini adalah salah satu gambar di mana Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Chinese pada waktu itu ya. Jadi disalin betul-betul dengan tangan seperti itu. Nah, lalu tahun 1913 pelayanan medis menjadi prioritas. Mulai rumah sakit didirikan karena banyak yang sakit pada waktu itu. Siapa yang mendirikan rumah sakit ini? Yaitu para misionaris ini. Mereka yang pertama-tama mengusahakan dan merintis semuanya. Mereka mengajar, begitu ya. Dan mereka yang melayani. Bapak Ibu Saudara, iman mereka makin bercahaya di Singapura. Tahun 1930, seorang anak Tuhan, obor Allah di Asia dikatakan ya, John Sung datang ke Singapura. Dari China, dari Tiongkok, dia meninggalkan Tiongkok lalu berkeliling Singapura ke Indonesia, ya, Kalimantan dan lain sebagainya. Dan John Sung berkhotbah pada waktu itu. Datang ke Singapura, dia memimpin kebaktian kebangunan rohani. Luar biasa. Waktu itu kebangunan terjadi besar sekali. Dan itu adalah pra penjajahan Jepang. Masa kolonialisasi Jepang. Hanya singkat pada waktu itu. Sekitar 3 tahun John Sung punya kesempatan untuk bisa melayani di Singapura. Tetapi itu menjadi satu kesempatan emas dan buahnya besar sekali. Nah, lalu tahun 1942 dan seterusnya Jepang masuk dan menindas di Singapura. Tetapi iman Kristen tidak hancur. Iman Kristen itu makin bertumbuh, makin bercahaya di balik jeruji-jeruji besi penjara. Nah, saudara, tahun 1948 maka TTC didirikan, seminari pertama di Singapura ya, Trinity Theological College. Dan tahun 60 para pemimpin muda Kristen bangkit dan melayani Tuhan dan masyarakat. Saudara, para pemimpin muda Kristen ini di mana mereka bangkit? Dihasilkan dari mana? Dari Fellowship of Evangelical Christian, atau yang disebut sebagai FESIM kalau sekarang ya, Indonesian Ministry. Fellowship of Evangelical Society, seperti itu. Ini adalah pemimpin-pemimpin muda Kristen dari kampus-kampus. Ada salah satu fotonya juga, ya, mereka melayani dari NUS, dari NTU, dari berbagai tempat begitu. Dan pada tahun 1978, Singapura mendapatkan berkat yang luar biasa sekali, yaitu dikunjungi oleh seorang pendeta besar sekali di seluruh dunia, yaitu Dr. Billy Graham. Pendeta Dr. Billy Graham. Dia datang ke Singapura dan memimpin kebangunan rohani. 200 gereja yang datang mengunjungi rangkaian KKR itu. Besar sekali, luar biasa kebangunan itu. Bapak Ibu Saudara, jadi kita bisa melihat di sini progresnya. Dan tahun 1980 sampai sekarang, gereja terus bertumbuh, iman Kristen memberi kontribusi nyata. Bukan cuma di gereja, tetapi juga
di dalam pelayanan medis, di dalam pelayanan pendidikan, di dalam pelayanan sosial, di dalam pelayanan hukum, dan lain sebagainya. Semua dimulai dari pelayanan kasih, pelayanan iman yang bercahaya di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara, saya mendapatkan informasi ini sumbernya dari Dr. Ernest Chu, dari fakulti dari National University of Singapore ya, NUS. Dia adalah the head of the History Department dan juga Dean of Arts dari Social Science, dan dia adalah chairman of the Oral History Advisory Committee and the Singapore History Museum. Dan saat ini dia melayani sebagai Vice Chairman of St. Luke Hospital dan Vice President dari Bible Society of Singapore. Seorang anak Tuhan yang sangat berpengaruh, yang sangat memberikan kontribusi. Jadi sejarah dan data-data ini lumayan reliable, ya. Ini bisa dipercaya. Waktu saya melihat hal ini, saya berkata dalam hati, wah, Tuhan baik sekali sama Singapura ya. Tuhan baik sekali. Besar sekali dampaknya. Saudara perhatikan, negara ini dibangun bukan oleh orang ateis. Saudara bisa tangkap itu ya. Negara ini dibangun bukan oleh free thinkers, tapi oleh para misionaris. Seorang yang hatinya mengasihi Tuhan, seorang yang hatinya mengasihi bangsa dan negaranya, seorang yang betul-betul berkontribusi untuk masyarakat. Mengangkat mereka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari penjualan manusia dan lain sebagainya. Itu diselamatkan, dididik betul-betul. Supaya punya dignity, supaya punya kecerdasan, supaya punya keterampilan. Lalu dibangunlah negara yang begitu besar, begitu hebat. Itu dimulai dari mana? Dari iman yang bercahaya. Itulah terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sampai sekarang Tuhan terus memanggil orang-orang percaya untuk menjadi garam dan terang di masyarakat. Cahaya iman yang sama kiranya terus menyala dengan terang ya, di dalam lingkup konteks kehidupan kita masing-masing sebagai orang percaya. Tuhan Yesus tadi mengingatkan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, saya akhiri khotbah ini dengan 2 pertanyaan buat kita semua. Kita bawa di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, ketika kita mau iman kita bercahaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mari kita bertanya, saudara, apa pembusukan yang perlu saya hentikan? Di dalam konteks rumah saya, di dalam konteks pekerjaan saya mungkin, di dalam konteks kehidupan saya sehari-hari, ada pembusukan di situ. Apa yang Tuhan mau untuk saya hentikan di situ atau saya hambat di situ? Saudara, kegelapan apa yang perlu saya terangi? Dan biarlah ini kita jawab di dalam kehidupan kita hari lepas hari.